Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 21 Desember 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kunjungan Kehormatan. Kunjungan kehormatan. Firman Tuhan terambil dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ke-11. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih bahwa Engkau sudah mengunjungi kami dalam sebuah kunjungan kehormatan untuk menyampaikan kehadiran Sang Juru Selamat, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang hadir untuk mengunjungi dan menemui kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau ada sebuah pertanyaan kunjungan kehormatan apa yang sangat luar biasa, kalau itu terjadi di atas kehidupan setiap sahabat seperjalanan. Yang paling pertama mungkin kalau tiba-tiba presiden yang kita cintai, Joko Widodo, tiba-tiba datang mengetuk tanpa ada pemberitahuan, datang ke rumah kita, sebagaimana sering dilakukan oleh presiden yang kita kasih ini, itu datang belusukan kepada masyarakat di daerah-daerah, dan itu kemudian mengunjungi tempat kita. Kita akan sangat luar biasa, kita akan mencatat, mendokumentasikan, dan itu akan jadi kebanggaan. Kita akan upload di media sosial kita, di Instagram, di Facebook, di TikTok. Kita akan sampaikan di setiap grup WhatsApp yang ada di handphone kita, dan kemudian menyampaikan dengan sangat bangga, dengan sangat bergembira bahwa kita terpilih sebagai orang yang dikunjungi oleh orang nomor satu di negara Republik ini. Dan kalau itu terjadi kepada setiap kita masing-masing, ada raja di atas segala raja, yang melebihi presiden, yang melebihi segala penguasa yang ada di dalam dunia ini, yaitu Tuhan yang sendiri datang ke dalam dunia untuk kita. Dan kunjungan itu ternyata terjadi kepada para gembala. Gembala itu adalah masyarakat biasa, masyarakat yang sangat umum di waktu itu, namun dipilih oleh Tuhan. Bukankah Tuhan bisa memilih mengunjungi raja-raja, mengunjungi para penguasa, mengunjungi orang-orang kaya, mengunjungi orang-orang hebat, mengunjungi orang-orang yang populer? Tetapi Tuhan mengizinkan untuk mengunjungi dan bertemu dengan malaikat. Tuhan memberitahukan ada kunjungan yang luar biasa dari malaikat sebagai utusan Allah, yang kemudian bertemu dengan para gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian dikatakan, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka menjadi sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Kalau ada pribadi yang sangat terhormat, sangat agung, sangat mulia, tiba-tiba datang kepada kita, di satu pihak senang, tapi takut. Karena biasanya kalau kita didatang oleh orang yang punya kuasa lebih tinggi, jangan-jangan kita punya salah, jangan-jangan kita punya dosa, jangan-jangan kita akan ditangkap, jangan-jangan kita mungkin akan diperlakukan buruk. Ada ketakutan seperti demikian. Dan kemudian yang kedua, ada rasa tidak percaya. Kalau itu benar adalah memang malaikat Tuhan, mengapa mereka yang dipilih? Mengapa para gembala yang dikunjungi? Kenapa tidak yang lain? Kenapa bukan orang yang lebih hebat? Tetapi di sinilah justru kunjungan kehormatan itu datang kepada orang-orang biasa. Kunjungan kehormatan itu datang kepada orang-orang kecil. Kunjungan yang kehormatan itu datang kepada anak-anak yatim, para janda, orang-orang yang terbuang. Bahkan Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi orang berdosa." Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Di sinilah kita bertemu bagaimana kasih dan kebaikan Allah itu dinyatakan dengan mengunjungi setiap kita pribadi, lebih pribadi, agar kita memahami bahwa Yesus mencintai kita, Yesus mengasihi kita, Yesus memberikan semua yang terbaik tanpa pilih kasih, tanpa melihat apa status kita. Yang terutama adalah engkau membuka hatimu, engkau membuka hidupmu, dan malaikat Tuhan berkata, "Jangan takut, sebab pada hari ini akan lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud."
Para gembala itu ketakutan karena ada kemuliaan Allah bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Sahabat seperjalanan, kehadiran Kristus ke dalam dunia adalah kehadiran kemuliaan Allah yang melingkupi setiap kita masing-masing. Kemuliaan Allah yang dihadirkan dalam setiap kehidupan kita. Apa sikap dan respon kita yang paling utama? Adalah sebuah reaksi kesukacitaan yang luar biasa, kegembiraan yang luar biasa. Kita sudah tidak lagi memikirkan tentang apa yang kita sukai dalam hidup ini. Kita tidak lagi memikirkan apa yang menjadi mimpi kita di masa depan. Tetapi sewaktu kita dikunjungi orang nomor satu, pribadi nomor satu, yaitu Allah yang datang menjadi manusia, apalagi kesukaan yang melebihi semuanya itu? Tidak ada, sahabat seperjalanan. Dengan demikian, suasana Natal ini berbicara tentang kunjungan kehormatan dari Allah di dalam Kristus Yesus yang datang ke dalam dunia. Dan kunjungan itu disertai dengan sinar kemuliaan Allah yang melingkupi para gembala. Sinar kemuliaan Allah juga yang melingkupi setiap kita masing-masing. Kita hanya punya tugas membuka diri, menerimanya dan mensyukurinya, kemudian hidup di dalamnya. Sahabat seperjalanan, menerimanya, mensyukurinya, dan hidup di dalamnya. Banyak orang percaya hanya berhenti pada saat hanya menerimanya. Tetapi setelah menerima itu sebuah kehormatan, kita anggap biasa-biasa saja. Kalau Yesus sudah hidup bersama dengan kita setiap hari. Di awal-awal pertama saja kita menunjukkan antusias. Tetapi kalau Yesus sudah bersama dengan kita, tiap hari bersama dengan kita, terkadang rasa syukur itu hilang. Berkat-berkat Tuhan yang tiap hari kita miliki, yang tiap hari kita nikmati, penyertaan Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kita, lama-lama itu menjadi terbiasa. Kita lupa lagi untuk bersyukur dan memuliakan Allah. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, mari kita berjuang. Kalau sudah kebaikan, anugerah Tuhan, kasih dan cinta Tuhan yang sudah diberikan secara sempurna kepada kita, kunjungan kehormatan di mana sinar kemuliaan Allah itu melingkupi kita. Sebagaimana melingkupi gembala, dia juga melingkupi kita. Apa reaksi dan respon kita? Kita tidak hanya menerima, kita juga tidak cukup hanya bersyukur, tapi kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kebenaran. Biarlah suasana Natal yang kita nikmati pada tahun ini dengan mengambil sebuah tekad, tidak hanya menerima Kristus, tidak hanya bersyukur buat kedatangan Tuhan, tetapi bagaimana kita berjuang hidup dalam kebenaran bersama dengan Allah, menjalankan perintahnya, menjadi orang-orang yang terus menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita, baik dalam keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, dimanapun kita berada. Ada sinar kemuliaan Allah yang tidak hanya kita terima, tapi sinar kemuliaan Allah juga yang kita nyatakan di dalam keteladanan hidup, dalam kehidupan yang memuliakan Allah sebagai terang dan garam buat dunia ini. Sehingga dengan demikian, sahabat seperjalanan, kunjungan kehormatan tidak boleh hanya berhenti karena kita menerima saja, tapi kunjungan kehormatan itu harus diikuti dengan rasa syukur setiap saat, setiap waktu sepanjang hidup kita. Dan kunjungan kehormatan itu pun juga diungkapkan di dalam sebuah bentuk perubahan hidup yang memuliakan Allah, di mana sinar kemuliaan Allah yang kita terima pada saat Yesus menyelamatkan kita, itu juga yang kita wujudkan dalam kehidupan kita, sehingga orang melihat dalam kehidupan kita sinar kemuliaan Allah, bukan keburukan kita, bukan dosa-dosa kita, bukan ego kita, bukan tindakan-tindakan perbuatan yang melukai dan merugikan orang lain, tapi tindakan dan perbuatan yang memuliakan Allah, menyenangkan hati Tuhan, dan hidup di dalam kebenaran, di mana kita hadir. Ada sinar kemuliaan Allah yang dinyatakan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba berdoa buat setiap sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.